وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد. إخوة الإيمان, عزكم Allah, kita melanjutkan pembahasan kita tentang amalan Rasulullah SAW. Dan sekarang kita masuk kepada poin yang ke-7, yaitu hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, di mana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepada kita tentang kaifiyah tata cara mandi janabatnya Rasulullah SAW. Jadi ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Berkata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ightasala min al-janabah, bahwa Rasulullah SAW apabila mandi janabah atau mandi junub, beliau sallallahu alaihi wasallam mulai bada'a yaghsilu yadayhi. Nabi SAW mulai dengan mencuci kedua telapak tangannya. Dan kemudian Rasulullah SAW thumma yatawadda'u kama yatawadda'u lis-salah. Kemudian Nabi SAW berwudu sebagaimana beliau wudu mau salat. Jadi sampai selesai. Jadi tadi cuci kedua tangannya, lalu kemudian wudu, kumur, istinsyaq, wajah, tangan, musab kedua, musab kepala, lalu kemudian kaki, sampai sudah selesai, baru kemudian summa yufidul ma'a, lalu kemudian Nabi SAW menyiramkan ke kepalanya, ya Rasulullah SAW, kemudian yudkhilu asabi'ahu fil ma', Nabi masukkan tangannya ke dalam air, fayukhallilu biha usul sya'ri. Nabi SAW menyela-nyela rambutnya sampai ke bagian kepalanya, sampai dalam. Ayo orang macam. Lalu kemudian summa yasubbu ala rasihi salasa ghurasin. Setelah itu Nabi SAW mengambil air dengan 3 kali cidukan, disiramkan ke kepalanya. 1, kemudian 2, kemudian 3, thumma yurihul ma' ala jildihi kulli. Lalu Nabi SAW mengatakan air ke seluruh kulit beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita perhatikan berdasarkan hadis ini, urutannya cuci kedua tangan, dan kemudian wudu, dan kemudian rambutnya di sela-sela disiram air 3 kali, dan kemudian meratakan ke seluruh tubuhnya. Di dalam hadis yang lain dari Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha, Maimunah radhiyallahu anha, salah satu istri Rasulullah SAW, meriwayatkan dengan ada sedikit perbedaan. Ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kata Maimunah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW sebelum beliau mandi janabat, beliau sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain disebutkan istinja. Jadi buang hajat dulu, mulai kecil, mulai besar, dan seterusnya. Kemudian istinja. Setelah istinja, kemudian Nabi SAW membersihkan tangannya dengan digosok-gosokkan. Habis itu pindah tempat, karena memang dahulu berdasarkan hadis yang Umar juga, jadi tempat buang hajat sama tempat mandi itu tak beda. Rasulullah SAW pindah, lalu kemudian mulailah Rasulullah SAW mencuci kedua tangannya, lalu kemudian Rasulullah SAW mulai berwudu. Bedanya di dalam riwayatnya Maimunah radhiyallahu anha, ketika wudu, yang tangan, pas giliran kepala kan diusap. Itu Rasulullah SAW langsung memasukkan tangannya ke air, lalu kemudian diuluk-uluk ini atau dipijak-pijak ini, lalu kemudian langsung nyiramin air ke kepala. Jadi digabung antara wudu dengan mandinya. Jadi kalau tadi kan wudu dulu tuntas sampai kaki, baru mandi.
Nah, di hadisnya Maimunah radhiyallahu anha itu di tengah-tengah wudhu pas giliran usap kepala, beliau nggak usap kepala tapi langsung ambil air di tangannya, diurut-urutkan ke kepalanya, lalu disiram di hadis itu, lalu meratakan seluruh tubuhnya dengan disiram air. Belakangan kakinya, jadi ditaruh paling belakangan kaki. Lalu kemudian Nabi SAW pun mencuci kedua kakinya paling belakang. Jadi kalau yang riwayatnya Aisyah radhiyallahu anha, wudhu dulu selesai sampai kaki baru mandi. Di dalam riwayatnya Maimunah, wudhu di tengah-tengah wudhu mandi. Lalu kemudian bagian mencuci kakinya ditaruh paling belakang. Dan setelah itu Rasulullah SAW tidak berwudu lagi. Ada lagi riwayat lain menjelaskan bahwa Rasulullah SAW ketika meratakan ke seluruh tubuhnya, mulai yang sisi kanan dulu. Jadi kalau misalnya kita pakai kayu atau semisalnya, jadi yang disiramin yang kanan dulu. Baru kemudian ambil air lagi, kiri, diratakan sampai bawah, ambil lagi kanan, kan yang kepala sudah ya, siramin, lalu kemudian ambil air lagi, kiri, lalu ambil kanan lagi, siram lagi, lalu kemudian yang kiri, siram lagi, 3 kali. Muncul pertanyaan, sabunannya kapan? Ya, sabunannya kapan? Jadi tidak ada di dalam hadis-hadis ini nyebutin Rasulullah SAW sabunan. Nggak ada, yang ada cuman siram air, siram air, siram air, siram air, selesai. Nah, perlu kita ketahui bahwa ini kan yang kita bahas tentang masalah hukum dasarnya. Memang hukum asalnya mandi dia cuma siram, selesai. Nah, bagaimana kalau misalnya orang itu mau sabunan, mau sampoan, dan seterusnya? Nah, saran aja, bukan harus. Jadi habis istinja, habis itu tentunya sudah selesai, mulailah Anda sabunan, dan seterusnya. Sudah selesai itu, tentu siram. Sudah selesai itu, tinggal wudu, lalu silakan kerjakan seperti yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, atau seperti yang dikerjakan oleh Maimunah atau diriwayatkan oleh Maimunah radhiyallahu anha. Tinggal pilih salah satu dari dua cara itu. Jadi sampoannya duluan, sabunannya duluan, lalu kemudian habis itu wudu, selesai wudu, kalau dibaca Aisyah, selesai wudu mandi, atau kan sudah nggak sentuh lagi, cuma siram-siram saja. Atau seperti riwayatnya Maimunah radhiyallahu anha, di tengah-tengah berwudu, lalu kemudian dia ratakan ke seluruh tubuhnya, sudah selesai, kaki belakangan sudah tidak wudu. Iya, sudah tidak wudu lagi. Nah, namun perlu kita ketahui bahwa wudu yang dilakukan sebelum mandi ini, wudu dalam rangka menunaikan sunnah sebelum mandi janabat atau mandi junub. Dan berdasarkan penjelasan yang kita tadi sudah sampaikan, berarti di tengah-tengah mandi itu udah gak ada lagi sentuh-sentuh, tak ada lagi pipis-pipis, gak ada lagi, ya kan? Karena apa? Udah selesai duluan, pipisnya udah duluan, kemudian buang air besarnya sudah duluan, istinjanya sudah duluan. Jadi hanya tinggal siram tadi yang bagian belakang. Karena di tengah-tengah ini sudah pakai sabun dan seterusnya. Maka oleh karena itu nanti terjadi perbincangan di antara para ulama terkait dengan masalah bagaimana kalau di tengah-tengah pipis lagi misalnya. Bagaimana lagi kalau di tengah-tengah itu sentuh-sentuh lagi, karena sebagian para ulama mengatakan kan? Nah, maka apabila terjadi yang seperti itu, wallahu a'lam. Ini permasalahan memang terjadi perbincangan panjang di antara para ulama, tetapi untuk menerangkan kita, ini tidak. Saya di tengah-tengah siram-siram pipis lagi, atau di tengah-tengah siram-siram sentuh-sentuh lagi. Nah, dalam rangka untuk menerangkan hati kita dan juga menghindari perdebatan para ulama. Ya, dalam rangka tadi menghindari perdebatannya para ulama dan juga termasuk membuat hati kita jadi
Jadi apa tadi? Jadi tenang, jadi tentram. Kalau itu kan saya enak di sana, bisa lebih bisa lagi dan seterusnya. Maka kalau memang seperti itu, kita pilih yang menenteramkan diri kita. Tidak maya, tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak apa? Yang tidak meragukan. Itu prinsip, salah satu prinsip kemudahan di dalam agama. Di antaranya itu kita ragu ya sudah boleh guys. Kalaulah misalnya sebagian para ulama yang mengatakan nggak perlu lagi berarti Anda boleh kan orang melakukan tajdidul wudu, memperbarui apa? Wudu. Seperti misalnya kita nih habis sholat fardu belum batal, lalu kemudian mau sholat sunnah lagi, lalu dia memperbarui wudunya lagi, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah memperbarui wudunya lagi. Kalaulah misalnya ada di antara para ulama yang mengatakan itu batal dan dia harus wudu lagi, kita pun sudah wudu lagi. Makanya ini salah satu poin penting yang mesti kita ingat, al-furuju minal khilafi mustahil. Ketika kita menghadapi satu permasalahan yang kita ragu, kita bimbang dan seterusnya, dan kita keluar dari perselisihan, jangan langsung perselisihan, malah bingung nanti. Keluarlah dari perselisihan tadi dengan cara misalnya sudah wudu lagi pas mau sholat wudu lagi, dan pada hari ini mandinya sudah niat mandi ibadah, betul? Mandi janabat, mandi junub, mandi apa? Mandi ibadah. Kalau permasalahan terkait dengan mandi yang ibadah saja kita seringkali mengalami ragu dan seterusnya, gimana dengan mandi yang ada, mandi yang kebiasaan? Kita mandi pagi, junub enggak apa enggak? Pagi-pagi apa? Mandi enggak? Mandi. Sore hari junub enggak apa? Mandi enggak? Mandi. Itu namanya mandi kebiasaan. Mandi ada. Nah, apalagi mandi kebiasaan. Walaupun memang ada hadis bahwa Rasulullah SAW apabila mandi lalu mau sholat, Rasulullah SAW tidak berwudu lagi. Hadisnya global. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi Rasulullah SAW apabila sudah mandi, karena Rasulullah SAW idza ightasala lam yatawadda. Apabila Rasul sudah mandi, beliau nggak wudu lagi untuk mengerjakan salat. Pertanyaannya sederhana, memang hadisnya mutlak, hadisnya global, tidak menjelaskan lebih detail lagi. Tapi yang harus dikaji lebih dalam, ini Rasulullah SAW mandinya mandi kebiasaan seperti orang Indonesia, di sore mandi, atau mandinya mandi. Kalau mandi junub maka telah bersesuaian dengan hadisnya Aisyah radhiyallahu anha yang kita sudah sebutkan, bersesuaian juga dengan hadis yang Maimunah radhiyallahu anha yang tadi sudah kita sebutkan, bahwa Rasul kalau mandi junub wudu dan setelahnya sudah tidak apa? Wudu lagi. Nah, maka tadi itu keluar dari perselisihan, ini mandi junub, mandi biasa ya. Kita kan masih belum bisa menentukan ini. Nah, keluar dari khilaf, kalau mandi biasa bukan mandi junub, ya ada apa? Mau sholat apa? Wudu lagi. Itu lebih menenangkan. Kita tetap keluar dari perdebatan dan perselisihan yang ulama wallahu ta'ala. Berarti kan itu dan mau mandi itu kira-kira terus jadi mandi jalan-jalan lagi. Itu tadi kita sudah katakan jalan. Itu tadi kita sudah katakan. Dia di tengah mandinya, pas lagi siram-siram apa? Pipis. Ya, hadas besar, hadas kecil. Pipis, hadas besar, hadas kecil. Nah, selesai mandi, bentuk istinja, selesai mandi, tinggal apa? Tinggal menghilangkan hadas apa ya? Kecilnya. Hadas besarnya tidak ada masalah kan? Sudah selesai. Jadi tidak perlu habis itu mandi lagi. Pipis saya lagi, mandi lagi, pipis lagi nanti. Jadi cukup tinggal apa? Wudu saja. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.